Liga Champions kembali menyuguhkan malam penuh drama. Gol-gol indah tercipta. Kartu merah mewarnai laga. Dan sejumlah raksasa Eropa harus menelan hasil pahit. Berikut rangkuman lengkap pertandingan Liga Champions yang digelar dini hari tadi. Real Madrid menelan kekalahan memalukan 2-4 dari Benfica. 2 gol Los Blancos dicetak Kylian Mbappe. Namun Benfica tampil jauh lebih efektif. Pavlidis menjadi mimpi buruk lini belakang Madrid dengan 2 golnya. Disusul gol dari Slelderuk. Yang paling mencengangkan terjadi di menit-menit akhir saat kiper Benfica, Anatoli Trubin, ikut mencatatkan namanya di papan skor. Madrid makin terpuruk setelah Asensio dan Rodrigo diganjar kartu merah di masa injury time. Sementara rival Madrid justru berpesta gol. Barcelona menang meyakinkan 4-1 atas FC Copenhagen. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Victor Dadason. Blaugrana mengamuk di babak kedua. Robert Lewandowski membuka kebangkitan di menit ke-48. Disusul Lamine Yamal menit ke-60. Rafinha menambah keunggulan lewat penalti menit ke-69. Sebelum Marcus Rashford menutup pesta gol lewat tendangan bebas. Arsenal mengamankan kemenangan tipis 3-2 atas Kairat Almaty. The Gunners tampil agresif sejak awal lewat gol cepat Gyökeres menit ke-3. Disusul Kai Havertz menit ke-15 dan Martinelli menit ke-38. Kairat sempat memberi perlawanan lewat gol Jorginho dan Ricardinho di menit akhir. Namun Arsenal tetap keluar sebagai pemenang. Chelsea juga harus bekerja keras sebelum menundukkan Napoli 3-2. Enzo Fernandez membuka skor lewat penalti di menit ke-19. Napoli sempat membalikkan keadaan melalui Vegara dan Hojlund. Namun Joao Pedro tampil sebagai pembeda dengan 2 gol di menit ke-61 dan 82. Bayern Munchen mengamankan 3 poin usai menang 2-1 atas PSV Eindhoven. Jamal Musiala memecah kebuntuan di menit ke-58. Sebelum Harry Kane menggandakan keunggulan di menit ke-84. PSV hanya mampu membalas lewat gol Sabiri. Dan kartu merah junior di masa tambahan waktu membuat mereka gagal mengejar ketertinggalan. Inter Milan pulang dengan kemenangan penting setelah menundukkan Borussia Dortmund 2-0. Gol baru tercipta di menit-menit akhir melalui Di Marco dan Dipo, memastikan kemenangan Nerazzurri di laga sulit ini. PSG harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Newcastle 1-1. Vitinha mencetak gol cepat, namun Newcastle menyamakan kedudukan lewat Willock jelang turun minum. Juventus dan Monaco bermain hati-hati dan harus puas berbagi angka setelah laga berakhir tanpa gol. Manchester City tampil dominan saat mengalahkan Galatasaray 2-0. Erling Haaland membuka skor di menit ke-11. Disusul gol Cherki di menit ke-29 yang memastikan kemenangan The Citizens. Liverpool menjadi tim paling produktif malam ini. The Reds menggila dengan kemenangan telak 6-0 atas Karabakh FK. McAllister mencetak 2 gol, sementara Wirtz, Salah, Ekitike, dan Chiesa masing-masing menyumbang 1 gol. Atletico Madrid harus mengakui keunggulan bodoh Blim dengan skor 1-2. Gol Alexander Sorloth tak cukup menyelamatkan Atletico setelah tim tamu membalikkan keadaan lewat Sejovald dan Hoff. Klub Brugge tampil solid saat menaklukkan Marseille 3-0. Sementara Bayer Leverkusen menang meyakinkan 3-0 atas Villarreal lewat 2 gol Tillman dan 1 gol Grimaldo. Drama juga terjadi di laga Athletic Club kontra Sporting CP. Athletic sempat unggul lewat Sanchez dan Guruzzeta. Namun Sporting membalikkan keadaan dan menang dramatis lewat gol Diomande, Trincao, dan gol penutup Santos di menit 94. Ajax harus menelan pil pahit setelah kalah 1-2 dari Olympiakos.
meski sempat unggul lebih dulu lewat penalti Dolberg. Dan di laga terakhir, Union Saint-Gilloise mencuri kemenangan tipis 1-0 atas Atalanta lewat gol tunggal Halaili. Itulah rangkuman lengkap Liga Champions hari ini. Malam penuh kejutan yang kembali membuktikan bahwa kompetisi ini selalu menghadirkan cerita tak terduga. Pemain timnas Indonesia, Maarten Paes, resmi direkrut raksasa Belanda Ajax Amsterdam pada bursa transfer Januari tahun 2026. Namun menariknya, kedatangan Paes ke Amsterdam bukan untuk langsung menjadi kiper nomor 1. Hal ini diungkapkan pengamat sepak bola Belanda, Christian Wilaert, yang menilai Ajax merekrut Paes sebagai bagian dari proyek jangka menengah. Menurut laporan media Belanda dan pakar transfer Fabrizio Romano, Ajax sepakat menebus Paes dari klub MLS, FC Dallas, dengan nilai transfer yang terbilang ekonomis, yakni sekitar 1 juta euro lebih. Kiper berusia 27 tahun itu dikontrak hingga Juni tahun 2029, dan menjadi salah satu rekrutan Ajax di tengah upaya pembenahan skuad musim ini. Dari sisi harga dan usia, transfer ini dinilai sebagai langkah cerdas Ajax. Peran Direktur Ajax Jordi Cruijff serta asisten pelatih Denny Lenzat diyakini sangat berpengaruh dalam proses transfer ini, mengingat keduanya pernah bekerja bersama Paes di lingkungan timnas Indonesia. Meski Ajax tengah bersiap melepas dua kiper mereka, Vítězslav Jaros dan Remco Pasveer, Wilaert menegaskan Paes belum diproyeksikan sebagai pilihan utama. Ajax disebut masih mengincar penjaga gawang kelas atas untuk menjadi kiper nomor 1 The Golden Zone. Dalam kondisi saat ini, Maarten Paes dipersiapkan sebagai kiper pelapis dengan potensi menjadi opsi utama di masa depan. Cristiano Ronaldo bukan cuma dikenal sebagai god sepak bola, tapi juga dijuluki dukun sakti kerana ramalannya sering kejadian. 5 tahun lalu, CR7 pernah berkata, Carrick bisa menjadi pelatih hebat, tidak ada yang mustahil baginya. Dan sekarang, kata-kata itu terbukti. Michael Carrick datang saat Manchester United terpuruk, langsung bikin kejutan. Debutnya menumbangkan Manchester City 2-0, lalu menghadap Arsenal 3-2, 2 laga, 2 kemenangan. Lawan tim besar, ramalan Ronaldo kembali tepat. Apakah Carrick benar-benar pelatih masa depan Manchester United? Sepasang mata api. Laga Liga Italia di Stadion Mapei, markas Sassuolo, Minggu tanggal 25 Januari tahun 2026, berakhir dengan skor 1-0 untuk Sassuolo. Gol cepat Alia Fadera di menit ketiga jadi penentu kemenangan timnya JIZ. Pertandingan ini menarik karena mempertemukan dua pemain timnas Indonesia, JIZ melawan Emil Audero. Namun drama terjadi setelah laga usai. Usai kalah dari JIZ, Emil Audero resmi ditinggal klubnya. Ternyata Emil masih berbincang dengan JIZ dan jurnalis Indonesia di stadion, sampai rombongan tim Emil pulang terlebih dahulu. Lucu juga nih abang-abangan King Indo, kalah di laga, tapi persahabatan timnas tetap nomor 1.